Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sunatima. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 23021040231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya. Dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti hubungannya dengan penggunaan sumber daya bahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa atau berbicara apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang ia katakan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya berkomunikasi berjalan dengan lancar. Berbicara mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan laman bicaranya, tempat pembicaraannya, dan ragam pembicaraannya. Dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, dan istilah serta tata bahasanya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar. Itu seperti saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Saya selalu berdoa sebelum memulai belajar. Saya dapat mengerjakan soal ujian dengan baik setelah saya belajar terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar yaitu tata bunyi atau fonologi. Fonologi pada umumnya dibagi di atas 2 bagian yang meliputi fonetik dan fonemik. Fonetik ini apa? Fonetik yaitu pengertiannya ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kalau fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Yang kedua, tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal atau kalimat yang benar dalam komunikasi baik lisan maupun tulis. Kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain, apakah itu gramatikal atau tidak. Yang ketiga itu kosakata. Apa sih kosakata itu? Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang baik dan benar juga. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa yang baku dan ragam bahasa yang tidak baku, baik itu tulis maupun lisan. Ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicaranya dan sikap penulis terhadap pembacanya. Sikap itu diantaranya bisa bersifat resmi, akrab, dingin, dan santai. Perbedaan-perbedaan itu tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasanya. Sering pula, ragam bahasa ini disebut dengan gaya. Pada dasarnya, setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memiliki bermacam ragam bahasa tersebut. Namun, keterampilan menggunakan bermacam ragam bahasa itu bukan merupakan warisan, melainkan diperoleh melalui proses belajarnya. Baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Keterbatasan penguasaan ragam bahasa menimbulkan kesan bahwa penutur itu kurang luas pergaulannya. Jadi itu kita harus memperluas ragam bahasa kita. Seperti itu.
ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai penulisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lainnya. Tanda-tanda tersebut dinamakan dengan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, dan bagaimana menambahkan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Terus yang terakhir itu ada makna. Pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan penggunaan kata yang sesuai dengan tuntunan makna. Misalnya dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.